Nah sekarang Thailand, saya contoh 3 aja negara, showcase. Thailand siap, halal Thailand ready untuk tahun 2015. Nih, Thailand 5% Islamnya dari 33 juta, kira-kira 4 jutaan. Ya, tuh, ini rajanya nih, Pak Winay, Direktur Halal Science Center Universitas. Direktur Halal Science Center Universitas. Sekarang ada nggak laboratorium di sini yang mengecek makanan baik impor maupun ekspor maupun lokal halal atau tidaknya? Di HP saya ada tuh. Di Amerika kemarin dilarang di Colorado McDonald karena ditemukan oleh pengontrol halal, dia menggunakan LM10. LM10 itu apa? Jenis saus itu kayak kecap gitu, kayak tomat, saus tomat, tapi itu dia dari yang hijau tuh, apa namanya itu? Kayak hijau tuh, apa sih namanya itu? Ya kayak gitulah, bukan sausnya hijau warnanya itu yang pedas-pedas tuh. Nah itu, di situ ada LM10. LM10 itu kan kalau orang awam apa LM10? Jangan-jangan loromas apa gitu. LM itu layout dari mayones. Jadi jenis mayones penggurih. Dan di LM10 itu ada DNA babi. Langsung di-ban, tidak boleh dimakan oleh muslim. Bisa tahunya dari mana? Laboratorium. Nah kita belum punya laboratorium rujukan yang canggih, yang besar seperti mereka punya. Mestinya Gontor di sini menjadi laboratorium rujukan untuk makanan halal. Untuk Jawa Timur aja. Perlu saintis, perlu meneliti. Bahkan ada sekarang kayak siapa yang pernah cek darah, mungkin bapak-bapak pernah cek darah yang di gini aja Pak, tek, ketahuan darahnya, gula darahnya. Nah sekarang ada cek barang-barang yang dimasukin media dalam 15 menit tahu halal atau tidaknya. Bahkan Thailand itu sudah mengembangkan pakai barcode seperti ini. Nah ini ada apa namanya ini? Apa namanya ini Bob? Ini barcode. Barcode terus HP. Karena sudah terdaftar, pasangin di HP. HP keluar. Hijau, artinya halal. Keluar merah, artinya haram. Keluar kuning, artinya subhat. Dia bilang, kalau ada yang merah, ada yang hijau, makan yang subhat, yang nggak jelas. Saintis. Adakah kita kepikir begitu? Enggak, belum tentu kita bisa berpikir situ. Banyak institut teknologi kita, tapi kita belum menggunakan coding system, scanning system, barcode system dengan model itu. Oke, nah ini turismenya. Lihat, ini hotel bintang 5 di Bangkok, dia nekat, bukan nekat, berani dia. Lihat nih, Almeros Bangkok, the leading halal hotel. Kalau pengusaha kita, Pak pasangin halal hotel, jangan Pak, nanti nggak ada yang datang. Nanti gini, nanti gitu, takut. Padahal kan pilihan, mau yang halal hotel, pasti disediain sejadah, pasti disediain kiblat direction, nggak ada yang aneh-aneh, tenang hidupnya. Tapi kalau Bapak mau cari yang halal di samping non halal, sebelah sana, jangan di situ. Makanya antara sajadah sama haram jadah itu nggak beda jauh tuh, itu adalah pilihan. Kok ketawanya batas-batas, yang ketawa bapak-bapak yang tua yang sudah praktek. Yang mahasiswa belum ngeh. Ini halal. Sekarang pertanyaannya, ada berapa Indonesia yang berani melabel ini? Belum berani kita. Padahal banyak yang mau. Terus ini juga Pattaya Hotel. Ini daerah pariwisata. Ada lagi ini, makanan Thailand. Lihat tuh. Tuh. Dan ini lebih, dia teknologinya sudah masuk. Ya. Nah, Korea sekarang, aduh. Korea.
99% budak. 1% Islam juga pendatang. Tuh, lihat Korea. Food, ekspor. Ekspornya kemana foodnya? Nomor 2. Ke Malaysia. Siapa yang pernah nyoba mie samyang? Siapa? Ayo, mana kuat mahasiswa pakai samyang, harganya 30.000. Paling juga beli sebungkus bagi 10. Dibanding Indomie cuma 3.000. Nah ini samyang. Mana majalah itu Bob? Saya ada majalah nanti, saya kasih beberapa mahasiswa majalah halal lifestyle. Samyang, tuh Korea. Itu baru food. Masa iya kita import halal food dari Korea? Ya nggak masuk di akal harusnya. Kita ekspor halal food, kita ajarin dia. Mestinya. Berikutnya nih, tuh. Korea. Guidebooknya yang halal. Berikutnya nih, tuh kosmetik buat cantik-cantik tuh. Bayangin. Dari Korea. Ada kita Wardah. Sekarang kan ibu-ibu, pemudi-pemudi, solehah, solehati. Pakai bedak kan harus halal, bedak Wardah kan. Bedak yang lain juga asal halal nggak apa-apa. Kenapa? Kalau muslimah itu paling sedikit 5 kali bedakan, terutama ibu-ibu yang sudah berkeluarga. 5 kali minimum. Subuh, habis subuh bedakan, habis subuh sholat. Habis zuhur bedakan, kan pakai sholat. Habis asar bedakan, habis isya bedakan. Habis isya bedakan nggak mau tidur? Bedakan, kalau nggak suami nggak mau dekat. Gimana? Masa bau minyak mau tidur? Kan gitu. Jadi makanya kosmetik buat kaum muslimah tinggi, konsumsinya itu. Sayangnya 5 kosmetik importir dari Korea yang halal, Indonesia nomor 2. Bayangin, tuh Korea. Nah sekarang Indonesia, katanya Indonesia tuh begini. Nah 238, income per kapitanya tinggi, ini sebesar, G20. Negara besar. Tapi lihat tadi kan kita masih itu. Terus, nah ini. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita masih miskin segini. 28 juta Pak Jokowi. Dan kemarin beliau juga presiden mengeluh bahwa Arab Saudi dia bilang kurang adil tuh Raja Salman. Dia sudah mayungin kan, sudah hujan-hujanan, cuman dapat 80 triliun. Sedangkan China 800 triliun, cuma dapat 10%. Lumayan tuh masih 80 triliun. Ya, bayangkan, padahal kita yang umroh 101 juta yang umroh ke Saudi. 1 juta kalau 1.000 aja berapa tuh? $1.000. Belum lagi yang haji 250.000. Banyak. Tapi kita nggak bisa jualan makanan. Kita nggak punya hotel sendiri di sana. Kita nggak punya hijab sendiri di sana. Artinya yang kita siapkan. Mestinya kan kita bisa sajadah segala macam bisa kita ekspor melalui sana. Nah ini Indonesia. Ya. Terus, tuh, kesian deh, dapatnya segitu bandingin Cina. Harusnya kita kerjasama untuk airline, untuk apa? Itu turis pariwisata kita harusnya ke sana. Karena pariwisata itu satu yang wajib. Haji itu bukan wisata, tapi itu adalah bagian dari rukun Islam kita, ya kan? Nah kalau ini berapa? Ya, oke. Nah, nih muslim terbesar kita segitu banyak. Tuh pelabuhannya segitu banyak, satu pun nggak ada. Tuh. Nah sekarang halal lifestyle itu apa aja produknya? Nah ini yang bisnis opportunity-nya. Pertama food besar. Terus ini travel, pharmaceutical, fashion, kosmetik, ya, dan juga musik, dunia edukasi pendidikan. Ini adalah potensi 10 sektor terbesar untuk halal lifestyle industri. Sekarang saya tanya yang baju merah nih depan, you mau tanya apa di situ? Mau tanya yang mana dari 10 sektor? Yang senang yang mana? Wah, senangnya fashion dia. Wah, berarti ini udah nikah belum, Mas? Oh, Pak, ya pantas kalau dia tanya fashion, ya. Fashion tadi Safira lagi di sini. Nah, dunia fashion kita sudah mulai maju. Kita sudah masuk dunia fashion kita ke New York Fashion Week.
udah masuk ke London, baju-baju muslim kita bagus. Dan juga sayangnya yang belum adalah aksesorisnya. Nah itu bagian dari juga yang menjadi bisnis besar. Dan bayangkan kalau muslimah kita ada 100 juta tadi, bajunya, belum lagi juga jangan lupa, fashion itu jangan juga buat ibu-ibu aja. Bapak-bapaknya juga perlu, baju koko yang bagus, kopiah yang oke, kan sarung yang bagus, juga termasuk fashion. Ini juga big market. Sekarang sajadah juga macam-macam modelnya yang bisa dilipat dan seterusnya, dan juga termasuk tasbih dan seterusnya. Ini juga bagian yang penting dari dunia fashion. Belum juga ada kalau Moskow, Bu, itu ya minyak wangi. Minyak wangi kalau di Moskow ada special show yang tidak ada alkoholnya. Jadi kalau kita pakai minyak wangi masih wangi dingin itu pasti ada alkoholnya. Di sana ada Essen. Nah itu salah satu juga di fashion. Nah jadi ada 10 sektor ini. Art and culture, film, bisnis semua ini. Besar sekali ini opportunity-nya. Di services, di halal tourism juga termasuk. Halal tourism, hotel, restoran, makan, dan seterusnya. Oke, nah ini. Kalau dulu kita soal makan cuma ini aja. Sebentar. Ya. Nah ini. Pasti kita bayangannya daging. Kalau soal halal food, daging. Padahal ini yang terbesar. Produk olahan. Nah, ini yang terbesar coba. Nggak ada kita. Nih. Kambing aja kita nggak mampu ekspor. Padahal ada dulu, kalau di Jawa Barat itu ada kambing Garut. Nggak tahu di sini ada kambing nggak? Kambing Gontor. Thailand ada produk olahannya. Mestinya kita punya di sini. Produk olahan itu banyak sekali. Ada susu, ada yogurt, ada macam-macam. Mestinya kita mampu menjual ini ekspor. Tidak hanya untuk kita aja. Oke? Nah ini, yang tadi saya katakan. Nah ini fashion, Mas. Keren kan? Tuh. Ini aksesorisnya. Ini gelangnya. Ini buatan mahasiswa Gontor nih. Ini buatan Safira atau Eljata. Ini keren tuh. Fashion sector. Ya. Nih. Coba, tapi kita belum ekspor. Turki besar, Bangladesh juga termasuk besar pasar fashion. Ya, tuh Islamic pension, keren kan? Tuh, gimana? Sampean tertarik nggak, Mas? Tarik kan? Ya, tapi ini biaya mahal. Jadi harus jadi pebisnis. Karena kalau you dapat istri yang kayak gini, bayarnya lumayan mahal nih. Karena dia tiap minggu minta janji. Jadi harus jadi pebisnis. Kalau jadi birokrat bahaya nanti, gaji kecil nyatut lagi nanti, ya kan? Kalau jadi bisnis enggak jualan namanya juga, ya kan bisnis sekuatnya, entrepreneur. Nih, tuh, sudah ada Eljata, Laskia Sungkar, siapa? Sisap, Itang Yunas, Joya, Dian Plangi. Ini tergantung apa kalau mau beli ini? Tergantung apa? Hah? Tergantung kantong, betul. Tergantung kantongnya, banyak tuh. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Industri fashion sudah berkembang di Indonesia. Sudah banyak pemainnya. Jadi buat saya ini satu juga kebangkitan. Kalau dulu orang pakai hijab takut. Wah, itu pasti ekstrim tuh, pakai hijab. Wah, sekarang lain. Sekarang lifestyle. Justru orang yang nggak pakai hijab nggak enak sekarang. Keren pakai hijab tuh. Udah solehah, keren lagi, ditanya lagi, Bu, itu hijabnya beli di mana, Bu? Bajunya di mana? Oh, kalau saya kelasnya Dian Plangi. Wah. Kalau arisan kan, kayaknya yang sebelah tuh Eljata tuh. Eljata tapi kreditan juga 2 tahun. Arisan hijab, nih. Nih, bayangkan. Safira yang ini, Joya. Nah sayangnya sekarang sudah mulai masuk di brand Zara. Beberapa brand internasional sudah mulai masuk pakaian muslim. Menggembirakan. Jadi yang penting ada transformasi. Dari tadi yang ketakutan kalau pakai baju muslim nanti dikejar-kejar dan seterusnya. Dilihat-lihat ya kayak orang aneh. Sekarang no. Sekarang sudah menjadi modis, menjadi lifestyle.
Orang sudah biasa aja. Nah, itu kemajuannya. Terus sekarang farmasi. Ini yang paling susah, obat-obatan. Ya, ini perlu sekolah sendiri nih. Saya juga nggak tahu nih farmasi kita masih banyak subhatnya. Nah, ini juga banyak obat tiap hari. Tuh. Ya, ini juga apalagi nih, medical care, wellness, termasuk Indonesia itu juga yang punya pengeluaran besar untuk medical care, termasuk beauty dan seterusnya. Ya. Nah, ini rumah sakit. Di sini ada rumah sakit muslimah, tapi yang the best adalah rumah sakit Islam di Sultan Agung. Ini pelayanannya bagus, alatnya baru dan semua, dan juga sangat Islami Mas Kurnia. Ya.